TikToker cewek semprot habis-habisan Profesor Henry Subiakto dan Ferdinand Hutahian. Pernyataan kontroversial Ferdinand Hutahian di Twitter beberapa hari lalu ternyata berbuntut panjang. Meskipun sudah menghapus postingan dan meminta maaf, ia tetap dipolisikan. Ferdinand diketahui menuliskan cuitannya di Twitter tentang "Allahmu lemah, Allahku kuat", yang kemudian mengundang reaksi beragam dari publik. Tak lama kemudian, Ferdinand membuat video klarifikasi. Mantan politikus Partai Demokrat itu mengatakan, pernyataannya tersebut hanya dialog dalam dirinya, sehingga tak ditujukan untuk Tuhan dari agama tertentu. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Bukannya mendapat simpati publik, klarifikasinya justru membuat keadaan makin rumit. Sebab, banyak pihak menilai, apa yang disampaikan Ferdinand hanya bentuk pembelaan diri dan terkesan tak masuk akal. Salah satunya dikomentari oleh TikToker bernama Anifah Suryani. Teman-teman sudah tahu cuitan Bang Ferdinand terkait ini, sehingga ada hashtag di Twitter tangkap Ferdinand. Juga ada beberapa organisasi seperti organisasi KNPI yang melaporkan beliau. Selain itu, saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk menonton sampai selesai terkait Ferdinand dituduh menghina Allah yang dihadirkan oleh TV One dari dua sisi. Sebelumnya Bang Ferdinand sudah membuat klarifikasi bahwa cuitan tersebut hanya antara pikiran dan hatinya saja. Kenapa dibuat? Karena untuk menjadi pengingat dirinya saja. Sebetulnya alasan Bang Ferdinand itu masuk akal dan sah-sah saja, tetapi setiap hal yang sudah dipublikasikan ke sosial media, maka itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan lagi menjadi konsumsi pribadi. Karena itu, bola panas yang sekarang bergulir kepada Bang Ferdinand merupakan bagian dari resiko konsumsi publik tersebut. Tak sampai di situ, TikToker bernama Anifah Suryani juga skakmat habis-habisan Profesor Henry Subiakto yang tampil di acara TV One untuk membela cuitan Ferdinand Hutahian. Kemudian ada beberapa profesor yang mengatakan bahwa tidak salah apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak perlu dibela. Ini cuplikannya. Bela-bela, seakan-akan kan Tuhan itu tidak punya kekuatan yang harus kita bela. Manusia itu nggak usah bela, Tuhan itu penentu segalanya. Yang ingin saya tegaskan itu yang pertama, hanya karena kita membela Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu lemah, tidak. Tetapi itu adalah buah wujud dari keyakinan kita betapa maha luar biasanya Allah. Saya akan memberikan analogi sederhana, jika ada suatu partai ketuanya dikatakan bahwa ketua tersebut lemah, maka saya yakin anggotanya itu akan marah. Karena si anggota partai ini meyakini bahwa ketua partainya itu sangat luar biasa kuat dan hebat. Poinnya adalah ketika kita mencintai sesuatu dan sesuatu itu dikatakan dijelek-jelekan atau dikatakan lemah atau dikatakan jelek dan sebagainya, maka kita yang mencintainya pasti akan marah. Yang kedua, kita sedang tidak membela Allah, tetapi kita sedang membela apa yang kita yakini. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang mendengar nama Allah lalu bergetar hatinya. Mendengar nama Allah saja kita bergetar, apalagi mendengar Allah kita dicaci maki dengan dikatakan bahwa Allah melemah. Semoga dari sini paham. Lalu masih dalam kanal YouTube ini, Bang Eko menyampaikan bahwa orang-orang yang melaporkan Bang Ferdinand atau orang-orang yang membuat hashtag di Twitter tangkap Ferdinand adalah orang-orang yang baper saja. Menurut saya, kata baper itu seharusnya tidak layak disampaikan oleh orang-orang yang seharusnya paham akan psikologi masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu beraneka ragam, ada yang nasionalis, ada yang religius, ada yang paham kiri, ada yang paham kanan, dan seharusnya dipahami itu semua. Dan masih dalam video ini, dua orang di sebelah kanan mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak ada unsur provokasi karena tidak ada unsur ajakan. Saya rasa dua profesor ini harus belajar dari marketing sosial media gitu. Di sosial media aja ada namanya soft selling, yang mereka tidak mengajak tetapi audiens merasa terajak. Sama juga dengan marketing, maka ada juga yang disebut soft provokasi, di mana kita tidak perlu menuliskan kata-kata ajakan, tetapi orang sudah otomatis terajak. Atau mungkin secara tidak langsung orang sudah terpengaruhi dengan narasi tersebut. Saya rasa terlalu sempit jika pengertian provokasi hanya berbatas kepada ada kata-kata ajakan atau tidak. Dan yang terakhir, saya dan mungkin masyarakat Indonesia menunggu orang-orang yang kemarin memberikan statement di kasusnya Habib Bahar seperti Ketua PBNU untuk memberikan statement di kasusnya Bang Ferdinand ini. Jika tidak ada, mungkin saya akan mempertanyakan kampanye menjaga keutuhan NKRI selama ini.